Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Kelautan, perkenalkan nama saya Christian Willy Silitonga, NIM 120300106. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas besar yang telah saya buat. Saya berusaha untuk mengedukasi, mendedikasi kepada teman-teman semua terkait tugas besar analisis struktur KL3131 mengenai matriks kekakuan langsung. Mungkin sebelum masuk ke struktur yang telah saya kerjakan atau yang telah saya buat, mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu atau refresh kembali atau ingat kembali apa sih analisis struktur, teori-teori dasar terkait analisis struktur itu sendiri. Seperti namanya, analisis struktur itu merupakan cabang ilmu untuk menentukan efek dari beban pada struktur fisik dan komponennya. Jadi, dengan adanya analisis struktur ini, diharapkan kita mampu untuk menganalisa sebuah struktur. Bagaimana itu perpindahannya, pergeserannya, momennya, gaya aksial yang terdapat pada struktur kita tersebut, itulah yang kita pelajari di analisis struktur ini. Itulah yang diharapkan agar kita mampu menganalisa struktur dari uh, struktur apa dari yang kita punya. Analisis struktur ini udah jelas ya, sangat penting. Di mana untuk memastikan bagaimana alur, distribusi, ataupun dampak beban terhadap struktur yang ditinjau. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika ada beban diberi pada suatu bidang portal, struktur bidang portal, bagaimana beban itu mempengaruhi struktur kita tersebut. Mungkin bisa terjadi uh, adanya pergeseran atau adanya penurunan dari struktur kita tersebut. Nah, itulah yang harus kita analisis. Selain beban yang mempengaruhi perilaku struktur, ternyata ada bahan yang kita gunakan pada struktur kita ini. Selain bahan, bagaimana geometri ataupun sistem struktur yang kita miliki. Nah, itu semua mempengaruhi perilaku struktur yang kita miliki. Pada metode kekakuan langsung, ya seperti yang akan saya jelasin nanti, matriks kekakuan dan vektor beban disusun terlebih dahulu di tingkat elemen. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya matriks. Ya, jadi matriks itu seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh perhitungan matriks ya, di mana ini merupakan matriks 6 kali 6. 6 kali 6 terdapat 6 baris dan 6 kolom. Nah, biasa matriks ini udah kita sering jumpai ya ketika kita duduk di bangku SMP ataupun SMA. Namun di SMP SMA itu pembahasan matriksnya belum terlalu kompleks atau belum terlalu komplit. Seperti yang saya kerjakan sekarang ini pada matriks kekakuan langsung 6 kali 6. Nah, dengan begitu kita bisa membutuhkan bantuan dari Microsoft Excel untuk membantu perhitungan kita menyelesaikan matriks 6 kali 6 ataupun 7 kali 7. Karena pada perhitungan ini saya menggunakan matriks 6 kali 6 dan matriks 7 kali 7. Dan tentunya itu agak sulit jika kita menghitung manual, sehingga kita perlu memerlukan bantuan dari Microsoft Excel. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu kita untuk menyelesaikan matriks yang cukup kompleks gitu. Matriks kekakuan dan vektor beban struktur dirakit dari komponen matriks kekakuan dan vektor beban masing-masing elemen pada derajat kebebasan yang sesuai. Nah, derajat kebebasan ini maksudnya apa gitu? Jadi, dalam struktur yang saya miliki ini ya, seperti ini merupakan struktur bidang portal ya, yang dimana ada terdapat tiga elemen batang, batang 0, batang 1, dan batang 3, batang 2. Nah, inilah yang dinamakan derajat-derajat kebebasan. Ya, di mana pada struktur portal ini terdapat 4 translasi, 2 vertikal dan 2 horizontal. R1, R2, R4, dan R5 itu namanya 4 translasi dan ada momennya. Ya, momennya itu ada R3, R6, dan R7. Itu ada 3 momen. Nah, kebetulan pada struktur portal yang saya miliki ini terdapat saya membuat tumpuan
di titik satu ini merupakan tumpuan jepit, dan di titik 4 ini tumpuan sendi. Di mana tumpuan sendi sendiri itu memiliki momen, sehingga translasi-translasi ataupun momen ini nantinya akan kita hitung menggunakan matriks kekakuan langsung. Matriks kekakuan struktur atau K dirakit dari komponen matriks elemen atau KI yang derajat kebebasannya sesuai. Jadi uh, jadi setiap struktur itu memiliki memiliki berbeda-beda gitu derajat kebebasan, tergantung bagaimana bentuk struktur kita, tergantung tumpuan apa yang kita pakai. Nah, dari situ akan terdapat berbagai jenis atau berapa banyak derajat kebebasan yang kita gunakan. Ya, tergantung dari struktur kita. Nah, adapun persamaan kesetimbangan di tingkat elemen itu bisa teman-teman lihat, di mana F itu merupakan vektor gaya-gaya ujung elemen, K matriks kekakuan elemen, D vektor perpindahan ujung elemen, dan F0 vektor gaya ujung jepit akibat beban yang bekerja pada bentang elemen. Nah, eh, persamaan-persamaan ini tidak akan sering kita dengar, ya, akan lazim kita dengar, karena persamaan-persamaan inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan kita selanjutnya. Oke, mungkin kita masuk ya, sebelum kita masuk ke Linpro. Jadi tugas besar ini kita diminta untuk membuat suatu struktur ya, bidang struktur, di mana kita akan menghitungnya secara manual, dan hasil manual itu harus kita sesuaikan dengan aplikasi yang bernama Linpro. Mungkin untuk gambaran awal ya, Linpro itu seperti ini teman-teman. Nanti kita akan menggambar struktur kita sesuai dengan soal yang udah kita punya. Bagaimana nanti gaya-gaya dalamnya, perpindahannya bagaimana, harus kita sesuaikan dengan perhitungan manual kita. Ya, dengan ketentuan-ketentuan ataupun syarat yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi, suatu portal, ini soal yang saya buat, suatu portal bidang dengan beban horizontal sebesar 16 kilonewton ya. Jadi, ini ada bidang ya, bidang portal. Saya memberi beban horizontal horizontal dari arah kiri sebesar 16 kilonewton. Nah, ketika kita melihat sekilas saja, ketika kita kasih beban di sini, otomatis pergeseran dari struktur ini atau perpindahannya nggak mungkin berlawanan, pasti mengikuti bebannya. Begitu juga ketika mungkin yang kita sering dapatkan soal ya, beban merata yang biasanya di atas ini, otomatis beban itu akan eh, mempengaruhi struktur kita, di mana akan ada terjadi penurunan. Nah, begitu juga ini. Namun bedanya, saya memberinya beban horizontal sebesar 16 km. Ya, jadi anggap aja ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3, dan ini titik 4. Jadi ada beban horizontal di titik 2 ya, atau dari arah kiri. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya gambarnya teman-teman ya. Dengan panjang 2 meter dan tinggi 3 meter. Ya, ini masih sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Syarat tugas yang diberikan. Dengan menggunakan metode matriks kekakuan, hitunglah besar gaya pada masing-masing elemen. Jadi, kita akan menghitung besarnya gaya pada masing-masing elemen, di elemen batang 0, batang 1, dan batang 2. Jadi ini saya namakan batang 0, ini saya namakan batang 1, dan ini saya namakan batang 2. Kita akan menggunakan nilai elasticity-nya, E-nya itu 200 GPa, I 1,8 dikali 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 4 ya teman-teman, cm pangkat 4, serta A 45 cm pangkat 2 atau 45 cm kuadrat. Nah, langkah awal dari penyelesaian ini apa? Ya, langkah awalnya itu kita memberikan dulu nih penomoran DOF pada penomoran batang ataupun arah orientasinya. Ya. Nah, jadi inilah. Jadi di sini saya berikan titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, titik 1 ke titik 2 ini elemen batangnya itu kita namakan batang 0. 2 ke 3 itu namanya batang 1, dan 3 ke 4 itu batang 2. Ya, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, pada struktur portal yang saya punya ini terdapat uh, 7 vektor perpindahan.
R1, R2, R3, hingga R7. Seperti teman-teman yang bisa lihat, ini arah vertikal, arah horizontal, dan rotasi ya, atau momen. Nah, jadi inilah kita udah memberikan penomoran. Selanjutnya dalam perhitungan ini ya, kita butuh untuk menyamakan satuan. Baik itu dari nilai E, elasticity, I, dan A. Nah, dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Karena nanti di Lenpro itu kita menggunakan satuan kilonewton per meter pangkat 2. Jadi kita menggunakan meter pangkat 2 sehingga kita harus merubahnya terlebih dahulu. Di soal awal elasticity-nya itu 200 GPa, kita ubah menjadi 200 dikali 10 pangkat 6 ya, ini 10 pangkat 6 ya teman-teman, kilonewton per meter kuadrat. I-nya 1,8 kali 10 cm pangkat 4, itu kita rubah menjadi 180 dikali 10 pangkat 6 meter pangkat 4, dan A-nya 45 cm pangkat 4, kita ubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke perhitungan. Yang pertama kita pada batang 0. Nah, apa sih maksud ini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, 3. Nah, itu berguna untuk menentukan panjang dari batang 0 ini. Ya, batang 0 itu yang teman-teman lihat tadi di slide 4. Ini batang 0. Dari titik 1 ke titik 2 itu namanya batang 0. Berapa sih panjangnya ini? Gitu. Ya, nah, caranya itu kita lihat nih, X1-nya 0, X2-nya 0 ya. Di mana titik satunya itu masih 0,0. Nah, selanjutnya di sini Y-nya itu ini kan Y ya. Y. Y itu kan vertikal. Nah, Y-nya itu di titik Y1-nya 0 dan Y2-nya itu di 2. Kenapa? Karena dia ada di titik 2 ini. Sehingga kita masukkan ke rumus L sama dengan akar dari X2 kurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurangi 1 sehingga kita dapat hasilnya 3. Ya, itu sesuai dengan soal awal yang kita miliki, 3. Sebenarnya di soal awal udah dikasih tahu sih sebenarnya. Cuman kalau teman-teman ingin menghitungnya bisa. Selain itu guna X1, X2 pada batang 0 ini kita akan menentukan cos alfa dan sin alfanya, di mana cos alfa itu sendiri C, yakni 0 hasilnya, dan sin alfa itu S berdasarkan rumus yang teman-teman sudah lihat. Didapatkan sin alfa atau S-nya itu sebesar 1. Nah, dari ini setelah kita udah substitusi nilai X1, kita dapat nilai L-nya. Selanjutnya, kita akan dapat menulis hubungan gaya perpindahan dari elemen batang 0 dalam sumbu global. Ya, kita udah memasukkan matriksnya. Nah, ini kita kerjakan di Excel. Ya, di mana U1 ini, di mana kita udah mengerjakannya pada Excel ya. Nah, kalau U1 ini sebenarnya teman-teman bisa katakan ketika di tugas kemarin ya, di tugas biasanya ini RAX, RAY, ini MA, ya seperti itu, dan ini MB. Jadi M itu momen, dan ini arah arah geser seperti itu. Nah, jadi U1 ini kita kita katakan sebagai reaksi arah bebas, mau horizontal ataupun vertikal. Namun biasanya RAX itu, ini kan biasanya RAX berarti reaksi arah horizontal. Ini reaksi arah vertikal V1, M1 itu momennya, momen. Nah, R ini apa? R ini yang biasa kita kerjakan itu perpindahannya. Ya, biasa itu kita memakai huruf D. Namun saya udah nyaman dengan R, jadi saya gunakan R. Nah, dapatlah hubungan gaya perpindahan dari elemen batang 1. Seperti yang teman-teman bisa lihat, 16.000, 0, 24.000, dan lain sebagainya. Begitu juga kita terapkan di batang 1. Ya, kita pertama mencari berapa sih panjang dari batang 1 itu. Ya, L-nya berapa. Kalau kita lihat di soal awal, udah jelas ya. Ini kan batang 0, batang 1, batang 2. Udah jelas berarti batang 1 itu memiliki panjang 2 meter. Namun jika mau dihitung, menggunakan rumus seperti ini. Sama seperti pengerjaannya dengan batang 1.
Sehingga kita dapat cos alfanya atau C-nya 1, sin alfa atau S-nya itu 0, sehingga dapat dituliskan hubungan gaya perpindahan dari elemen batang satu ini dalam sumbu global. Ya, perlu teman-teman ingat ya, ini batang satu, ini batang 0, ini batang 2. Jadi, kita udah mendapatkan elemen gaya perpindahan dari batang satu ini. Nah, nih, ini kita pakai Excel. Nah, itu tadi yang saya bilang R1, R2 sampai R6 ini merupakan perpindahannya. Seperti itu. U1 ini itu merupakan reaksi arah horizontal, V1 ini reaksi arah vertikal, dan M1 ini momen. Begitu juga U2, V2, dan M2. Sehingga kita dapatkanlah gaya perpindahan dari elemen batang satu ini seperti yang teman-teman bisa lihat. Begitu juga cara yang sama kita gunakan untuk batang kedua, kita cari L-nya, dapat cos alpha, sin alpha ya. Ini berguna, kita masukkan di rumus Excel-nya menggunakan ini cos alpha, sin alpha ini kita gunakan nanti untuk mencari gaya perpindahan di elemennya. Jadi setiap batang itu memiliki gaya perpindahan. Setelah kita mendapat gaya perpindahan dari batang 0, batang 1, maupun batang 2, kita akan menyusun kesetimbangan struktur dalam sumbu global. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, dari sini nanti kita akan dapat tuh menentukan perpindahannya. Ya, nilai R-nya kita akan mendapat mulai dari R1 hingga R7. Nah, inilah matriks 7 kali 7. Ya, jadi di di soal awal tadi R1, R2, R3 itu kan itu yang akan kita cari, di mana kita akan mencari gaya perpindahan yang terjadi di R1 hingga R7. Nah, jadi kita dapatkan di R1 itu 1,45 kali 10 pangkat min 3, R2 4,385 kali 10 pangkat 5, R3 min 0,242 dikali 10 pangkat min 3, R4 1,137 kali 10 pangkat min 3, R5 min 4,385 kali 10 pangkat min 5, R6 min 8,971 kali 10 pangkat min 5, dan yang terakhir R7 min 0,524 dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari persamaan yang ini, kita akan memperoleh nilai R-nya, nilai perpindahannya dari masing-masing uh, elemen batang, R1 hingga R7. Nah, selanjutnya, inilah hasil akhirnya, di mana kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam dari setiap elemen-elemen batang. Elemen batang itu tadi jangan bingung ya teman-teman. Elemen batang itu batang 0, batang 1, batang 2. Jadi itu dinamakan elemen batang. Jadi kita tahap akhirnya itu harus dapat menentukan gaya-gaya dalam yang terdapat di masing-masing elemen. Seperti ini ya formula awalnya. Di batang 0 kita mendapatkan arah reaksi arah di horizontal min 13,16. Begitu juga reaksi arah di vertikal kita mendapatkan 12,53 dan momennya 21,69. Nah, jika teman-teman bingung nanti kita akan ke Linpro dan saya akan tunjukkan di mana sih letak U1, V1, momen 1 ini, U2, V2, M2 ini di mana pada elemen batang 1 nanti saya akan tunjukkan di Linpro. Ya, namun beginilah cara perhitungannya. Dengan cara yang sama seperti pada batang 0 kita gunakan juga pada batang 1 dan batang 2 seperti ini teman-teman. Nah, inilah hasil akhir yang saya hitung secara manual. Nah, kebetulan perhitungan saya udah sesuai dengan Linpro yang saya buat juga. Nah, mungkin kita masuk terlebih dahulu ya pengenalan singkat terkait Linpro itu. Ya, Linpro itu merupakan suatu aplikasi pemodelan struktur di mana Linpro ini sendiri dibuat untuk kita ya, untuk kita yang menganalisis struktur supaya mempermudah kita penggunanya dalam menganalisis sebuah struktur, dalam menganalisa sebuah struktur. Jadi aplikasi Linpro ini sangat berguna ya. Jika teman-teman lihat, nah inilah aplikasi Linpro. Teman-teman bisa download, nanti mungkin link downloadnya akan saya tampilkan di deskripsi ya, supaya teman-teman bisa belajar juga ya. Linpro juga akan menghitung
Pergeseran dari struktur yang kita miliki dapat menghitung momen, gaya aksial, maupun gaya dalam suatu struktur. Ya, jadi link pro ini bukan hanya kita menggambar suatu struktur kita seperti ini, bukan hanya menggambar bidang portal kita ini, tapi dia akan menghitung perpindahannya, momennya, gaya aksial, semua itu sudah dicakup di dalam link pro ini sendiri. Ya, nah inilah tadi yang kita gambarkan. Nanti saya akan menjelaskan di Linpro-nya sendiri step-step cara penggunaan Linpro atau cara menggambar Linpro, khususnya pada pekerjaan yang saya buat ini, bidang portal yang saya kerjakan ini. Jadi ini udah saya gambar, di mana panjangnya 2 meter sama seperti soal, 3 meter tingginya dan memiliki beban horizontal dari area kiri ya, tepatnya di dekat titik satu ini ya, horizontal dari arah kiri, dan kita akan menghitung nantinya bagaimana perpindahannya, pergeserannya, momennya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari line pro ini setelah kita mengatur semua, kita run, nanti akan muncul pertama sekali defleksi atau pergeserannya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, ketika ada beban dari arah kiri, nggak mungkin struktur kita malah berlawanan ke arah beban yang kita beri. Jadi beban arah kiri, jadi struktur kita bergeser ke arah kanannya. Kan nggak mungkin gitu. Beban dari arah kiri, otomatis struktur kita akan bergeser gitu. Setidaknya pasti bergeser, mau sekecil apapun bergeser ke arah kiri. Karena kita memberikan beban dari arah horizontal sebelah kiri. Begitu juga ketika ada beban di sini, beban merata di atas, nggak mungkin bebannya ini atau struktur kita ini akan bengkok ke atas, pasti akan mengalami penurunan ke bawah karena bebannya dari atas. Seperti itulah kira-kira analisa yang mudah mungkin ya, yang teman-teman pelajari. Sama halnya seperti kita uh, tidur seperti ya. Kita tidur di tempat tidur atau di ranjang. Ketika kita tidur di atas ranjang, kita tidur seperti ini. Kita pasti memberikan beban pada tempat tidur kita atau ranjang kita. Kan nggak akan mungkin tempat tidur kita akan menjadi condong seperti ini. Minimal dia pasti akan bengkok seperti ini, mengalami penurunan ke bawah karena ada beban, ada kita di atasnya. Nah, kira-kira seperti itulah analisa mudah dari penggunaan Lean Pro ini atau dari tugas besar yang saya kerjakan ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat dia bergeser sejauh 0,0000039 ya. Nah, walaupun sekilas kita melihat di sini, namun pada elemen batang 0 ini, ya ini, itu kan tetap terjadi perpindahan, ya, pergeseran sedikit-sedikit, walaupun lebih jelasnya di titik satu, ya, dia cukup jauh di sini. Selanjutnya kita akan menemukan reaksi. Nah, inilah tadi yang saya maksud. Pada batang 0, ya, di sini kita akan menemukan arah reaksi horizontal sebesar 12,53 dan arah reaksi vertikal sebesar 13,16. Nah, dan kita memiliki momen. Kita di sini mendapatkan momen sebesar 21,69. Ya, perlu teman-teman ketahui jika nilai dari jadi nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa 13,16 ini merupakan reaksinya gitu. Reaksi pada tumpuan arah vertikal. 12,53 ini reaksi pada tumpuan arah horizontal. Ya, horizontal. Dan ini 21,69 ini merupakan momen
momen di tumpuan berlawanan arah jarum jam. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa ketika momen kita bernilai positif, itu berarti momen itu berlawanan arah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, jika momen yang kita dapatkan itu negatif, berarti itu searah jarum jam. Ingat ya, jika momen yang kita dapatkan itu positif, berarti itu berlawanan arah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, jika momen yang kita dapatkan negatif, itu searah jarum jam. Jadi, yang saya katakan tadi di sini ya, nah ini, pada batang 0, ya kita mendapatkan U1-nya itu 13,16 ya, yaitu reaksinya. Kita mendapatkan reaksi pada tumpuan arah vertikal 13,16 dan V1-nya ini reaksi pada tumpuan kita tadi di titik 0 di titik 1 sebesar 12,53 arah horizontal ya. Ini 12,53 sesuai nih dengan perhitungan saya. 13,16, 12,53 dan 21,69 itu momennya. Begitu juga di batang ketiga, di mana batang ketiga ini kita mendapatkan reaksi pada tumpuan sebesar 3,47 arah horizontal. Begitu juga reaksi sebesar 13,16 pada tumpuan arah vertikal ya. Nah, kita lihat di nih batang kedua nih 13,16 dan 3,47. Jadi U1 atau 3,47 ini merupakan reaksi tumpuan arah horizontal dan V1 ini reaksi tumpuan pada arah vertikal. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya aksial ya. Jadi gaya aksial itu merupakan gaya normal juga, bisa dikatakan gaya normal, di mana gaya normal ini sendiri pada titik 1 itu 13,16 ya, sama ya. Terus itu tepatnya di batang 0 dan di batang 1 ini kita mendapatkan gaya normal 3,47, min 3,47 dan terakhir min 13,16 di batang kedua. Selanjutnya ada gaya geser ya. Jadi gaya geser itu merupakan pergeseran yang kita dapatkan dari uh, struktur kita seperti ini. Ini terdapat pergeseran sejauh 12,53. Ini 13,16 dan 3,47. Begitu juga dengan momennya. Nah, mungkin kita sebelum tutup kita akan mempraktikkan ya cara penggunaan Linpro. Oke, langkah awal penggunaan Linpro ini yaitu kita membuat terlebih dahulu titik-titiknya ya dengan cara kita pilih koordinat ya. Nah, ini 0. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa 0 dan y-nya 0. Nah, di sini akan saya jelasin ya, teman-teman. X-nya 0, y-nya 0 kenapa? Nih, ketika kita menggambar ya di sini ya, ini kan titik X, ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu horizontal dan vertikal ya, kita anggap ini. Nah, X kita mau membuat titik di titik satu ini, berarti titik koordinat yang kita gunakan ya mungkin pelajaran SMP SMA ya itu titik 0,0. Begitu juga nanti ketika kita membuat di titik 2 itu berarti X-nya masih di 0, namun Y-nya udah naik nih yaitu 3 karena kita 3 meter. Nah, kita tulis terlebih dahulu.
Di sini ininya masih 0 dan ini 3. Nah, terdapat nih kan di titik satu. Nah, selanjutnya kita mau mencari di titik 2 nih. Di titik 2. Ini ya titik 2 ya. Di sini saya buat titik 3 gitu. Di titik 2 ini berarti X-nya udah berpindah dong ke sini. Menjadi 2 karena lebarnya 2. Nih, lebarnya 2. Berarti di sini X-nya kita udah mendapatkan 2 dan Y-nya juga 3 karena posisinya masih di atas seperti itu. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Nah, di sini. Dan yang terakhir, ya, kita mau membuat di titik ini, ya, titik 3. Berarti kita X-nya ini udah berpindah jauh, yaitu 2. Namun Y-nya menjadi 0 karena udah sama uh, di titik awal gitu. Di titik 0 Y-nya. Berarti 2,0. 2,0. Nah, dapatlah titik 0, 1, 2, 3. Namun di sini saya buatnya titik 1, 2, 3, 4 itu sama aja ya, tergantung teman-teman. Kita oke. Okay. Nah, selanjutnya kita membuat cross sectionnya ya. Nah, ini modulus of elasticity atau E tadi di soal ya. Ini kita sesuaikan dengan soal itu 200 GPA, GPA. Nah, kita ubah 200 GPA itu ke dalam kilonewton per meter kuadrat. Di mana 200 dikali 10 pangkat 6. Berarti kalau 200 dikali 10 pangkat 6 berarti nolnya ada 8. Ya, kira-kira seperti itulah gampangnya teman-teman. Nah, apakah sudah sesuai? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah sesuai. Nah, selanjutnya ini kita sesuaikan juga 4,5. Nah, mengapa 4,5? Ya, nih. A. 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Ya, jadi itu kita ubah menjadi di sini. Nih, jadi di belakang koma itu ada inilah tiganya. Pangkat min 3. 4,5. Ini kan 4,5 nih ya teman-teman bacanya. Min 0,3. Jadi itu minus 0,3. Nah, moment of inersianya ya atau inersianya itu 180 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat min 6 itu seharusnya min 6. Seharusnya pangkat min 6. Ya, kita ubah 6 180 dikali kalinya itu titik. Oke, setelah kita atur ya udah sesuai, kita define, terus kita pilih type 2, klik OK. Nah, langkah selanjutnya ialah kita tentukan nih. Kita besarin dulu ya, teman-teman. Kita tentukan dulu ini jenis tumpuannya tumpuan apa. Nah, tadi di soal ini tumpuannya tumpuan jepit dan ini tumpuannya tumpuan sendi ya. Seperti yang di soal nih, tumpuan jepit dan tumpuan sendi. Oke. Udah sesuai. Selanjutnya kita beri garis ya. Kita joinin. Oke, kira-kira udah sesuai? Oke, udah sesuai. Namun ada yang kurang nih, yakni bebannya, beban horizontalnya. Nah, oh, maaf teman-teman, ada kesalahan sepertinya. Oke, kita kita buka Linpro kita. Oke, kita ulangin ya membuatnya, ada kesalahan tadi. Oke, mungkin langkah awal ya saya ulangin. Kita buat titiknya 0, 0. Di sini masih 0, di sini 3. Ya, mungkin ini penjelasannya bisa teman-teman dengar ya. Sama aja, tapi tadi ada kesalahan sedikit. Oke. Nah, kesalahannya itu ini kita besarin dulu. Saya belum membuat
bebannya dulu terlebih dahulu gitu. Jadi ini bebannya, tumpuannya ini tumpuan jepit dan ini tumpuan sendi. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita atur itu modulus elasticity-nya. Ini udah sesuai. Ini 4,5. Ini pangkat min 6 180 kali 10 pangkat min 6. Ya, kita define. Oke. Nah, ini tadi yang kesalahan saya. Saya lupa mengganti type 1 ini menjadi type 2. Nah, setelah udah kita ubah ke type 2, kita tarik garis dari titik 0 ke titik 1, kita namakan elemen batang 1, titik 1 ke titik 2 kita namakan batang 1, titik 2 ke titik 3 kita namakan batang 2. Selanjutnya kita tekan ini, klik 2 kali, oke. Nah, apa yang kurang teman-teman? Kurangnya itu adalah beban horizontalnya sebesar 16 kilonewton. Oke, kita buat bebannya. Nih, kita ke poin ya, tadi distribute. Kita ke poin, kita ubah force X-nya ini karena dia arah X horizontal sebesar 16. Kita define poin ya. Kita buat satu, kita assign, terus oke. Nah, terdapat. Nah, ini udah jadi teman-teman. Untuk pembuktiannya kita tekan run untuk kita bisa analisis. Oke, kita tekan. Oke. Jadi dari sini ya, teman-teman bisa kita tarik kesimpulan sekilas ketika kita run tadi ya. Ketika kita run yang tadinya bentuknya di sini ya, yang kurang nampak ini menjadi terdapat defleksi atau pergeseran struktur sejauh 0,00039 ke arah kiri horizontal seperti itu. Nah, sebenarnya sepanjang titik 0 hingga titik 1 ini terdapat perpindahan atau pergeseran-pergeseran sebenarnya. Terdapat defleksi, namun yang paling jelas kita melihat ini ya, karena di titik 1 ini sama titik 2 itu terlalu jelas. Nah, ini juga ada ini sepertinya penurunan sedikit kalau kita melihat gambarnya sekilas ya. Nah, disinilah tadi momen yang saya maksud ya, reaksi-reaksinya. Jadi ini 12,53 ini diartikan sebagai reaksi pada tumpuan arah horizontal sebesar 12,53. Reaksi arah vertikal ya, dia ke bawah vertikal ya. Tegak lurus itu vertikal. Tegak itu vertikal ya, tegak lurus. 13,16 reaksi pada tumpuan arah vertikal. Dan terdapat momen ya, terdapat momen pada tumpuan sebesar 21,69. Nah, momennya ini berlawanan arah jarum jam karena dia ini ya, ini kan udah lihat nih dari gambarnya, positif itu berlawanan arah jarum jam. Begitu juga dengan titik di 3, terdapat sebesar 3 min 3,47 ya. Jadi kenapa min itu kalau min ke arah kiri dia itu minus hasilnya. Kalau ke kanan dia reaksinya itu positif. Begitu juga kalau dia ke bawah reaksinya itu negatif, kalau ke atas positif ya, seperti ini. Ini negatif 3,47 reaksinya. Sebenarnya itu sama aja ya, reaksi 3,47 reaksi pada tumpuan arah horizontal dan 13,16 reaksi tumpuan arah vertikal. Nah, ini merupakan diagram momennya. Ini namanya pergeserannya. Dan ini gaya aksial atau normal.
Nah, jadi cara pembacaannya itu bagaimana sih, teman-teman? Nah, jadi pembacaan momen ini ya terdapat momen lentur di titik satu, ini kita namakan titik satu, sebesar min 21,69. Momennya ini searah jarum jam karena dia positif, negatif searah jarum jam. Ya, begitu juga pada titik 2 ya, terdapat momen lentur sebesar 15,69 berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir pada titik 3 terdapat momen lentur sebesar min 10,42 searah jarum jam, dan ini ya itu tidak ada momen di sini, makanya pada perhitungan di Linpro ini nanti saya akan tunjukkan dia tuh nol karena dia nggak mempunyai momen di titik empatnya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau gaya aksial ini ya kita katakan sebagai gaya normal ya, bisa juga disebut gaya normal ataupun gaya aksial. Jadi pada batang satu ini ya, batang satu ini ya, batang nol ini batang nol, terdapat gaya aksial atau gaya normal 13,16. Dan pada batang satu, ini batang satu, terdapat gaya aksial min 3,47 kilonewton. Dan ini gaya aksial pada batang 2 13,16. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Nah, ketika kita pengen melihat hasilnya, ya, ini ya, pergeserannya ya, pergeserannya, displacementnya di titik X, Y, teman-teman bisa ngelihat ini pada titik 0, X-nya itu nggak bergerak ya, atau diam sama sekali nih, sama nih dengan 3, pada titik 3 dia tidak bergerak nih. Nah, di titik 2 ini, di titik satu dia tuh mengalami pergerakan gitu, pergeseran sebesar 0,01 arah X-nya, dan Y-nya mengalami pergeseran juga nih. Berarti ini agak naik ini ke atas karena dia positif 0,0044 itu. Dan di titik 2 ini dia mengalami pergeseran ke kanan positif ya. 0,1138, 0,001138, dan mengalami penurunan nih sedikit ini. Makanya dia minus. Nih, di sini dia mengalami penurunan ini. Dia mengalami penurunan sebesar min 0,0044. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah, inilah reaksi-reaksinya, di mana tadi di Rx ini dia pada titik 0, tadi di sini ya, itu di arah Rx ya, Rax itu, atau U1 ya, kalau saya tulisnya tadi di perhitungan manual U1. Nah, ini ya, min 13,16 gitu. Nih. Nah, min 13,16. Ya, ini arah reaksi pada tumpuan arah horizontal, dan ini arah vertikal. Dan ini momennya nih. Momennya. Nih, momen 21,69. Nih, 21,69 dibulatin. Nah, tadi yang tadi nih, momen di sini ya. Nih, ini 0. Makanya dia nggak ditulis. Makanya dia di sini nggak ditulis karena dia nggak punya momen. Harusnya kalaupun ditulis ya 0 gitu. Tapi untuk apa? Nah, makanya itu di pada ini ya, kita lihat reaksinya ini lebih jelas. Ini momennya 0. Nah, jadi udah sesuai nih teman-teman. Nah, ini terdapatlah gaya aksialnya pada join satu, pada titik satu, pergeserannya dan momennya ini udah lengkap semua ya. Nah,
Ini dia menghitung setiap 30 cm hingga 3 meter. Nih, 3 meter. Jadi di 30 cm gaya aksialnya segini, di titik nol pergeserannya segini, momennya segini, itu dihitung hingga 3 meter hingga ke atas nih. Nah, semuanya dihitung. Nah, oke. Jadi eh terkait Linpro ya, Linpro yang sudah saya buat tadi ini ataupun perhitungan manual yang saya buat, kesimpulannya kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis struktur ini sangat berguna untuk kita untuk menganalisis struktur, apalagi teman-teman yang ingin mengambil struktur. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu Linpro untuk ngecek bagaimana sih struktur kita ini, perhitungan kita apakah udah benar apa enggak. Karena Linpro ini ya sebuah aplikasi yang dirancang untuk memastikan keakuratan dari perhitungan kita, karena Linpro sendiri perhitungannya cukup akurat dan sudah sangat akurat bahkan seperti itu. Jadi eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan tugas ini, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan, dedikasi-dedikasi ataupun edukasi yang saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa teman-teman terapkan atau teman-teman pelajari lagi di rumah atau untuk teman-teman uh, dalam mengerjakan tugas khususnya pada analisis struktur. Semoga bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya, teman-teman. Salam struktur hebat.